Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. La ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wailul lil kafirina min azabin syadid. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Pada kesempatan ini saya akan membahas masalah terlalu banyak, sangat meludak ini pertanyaan dari orang. Saya akan membahas saja masalah katanya bertanya tentang kafir. Nah, kafir itu apa menurut Allah? Ya, penjawab bertanya kafir itu apa menurut Allah itu? Arti kafir itu. Tapi kalau kita berdasar konteks ayat, Allah katakan baru saja saya bacakan tadi di dalam surah Ibrahim ayat 2. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wailul lil kafirina min azabin syadid. Milik Allah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Kata Allah, milik Ia. Semuanya yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah. Wailul lil kafirina min azabin syadid. Celakalah bagi orang kafir mendapat azab yang sangat berat. Jadi masalah kafir ini sebenarnya apa? Kalau kita lihat dalam ayat ini jelas, yang artinya kafir itu orang yang mengingkari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Makanya kafir atau asal kata kafaro, kufran, ya, atau kalau lawan dari kafaro itu syakaro syukron, kafaro kufron. Jadi kafir lawannya apa? Kafir lawannya syukron, kufron. Nah, jadi kafir lawannya kufron. Orang yang ingkar, sedangkan orang yang syukron ini atau orang yang bersyukur ini adalah orang yang mengikuti apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud kafir. Jadi kafir itu mengingkari nikmat yang telah diberikan Allah kepada dia. Atau orang kafir ini mengingkari daripada segala kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjelaskan ayat ini ya, itu kalau Ahlul Bait itu menerangkan, kalau untuk menyerah ayat itu tak berdasar pendapat orang, tidak berdasar hanya sekedar lugat ya. Lugat tahu ya, lugat itu bahasa. Tak sekedar itu, tapi diterangkan oleh ayat atau Quran ke Quran. Jadi ayat ini diterangkan ayat ini lagi supaya jelas apa sih yang arti kafir. Nah, kita jawab. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Ibrahim ayat 7. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Ingat, kata Allah. Allah memaklumkan sesungguhnya ya, barang siapa bersyukur kepadaku niscaya akan kutambahkan nikmat padamu. Ingat. Ya, barang siapa yang bersyukur akan kutambahkan nikmatnya. Tapi jawab apa? Jawab lagi apa? Wala in kafartum, kalau kamu mengingkari nikmatku, inna azabil lasyadid, azabku sangat berat. Jadi yang kafir itu artinya mengingkari nikmat Allah. Itu banyak orang. Kadang-kadang orang mengartikan kafir itu menurut logat saja, tapi kita tak harus jelas menurut ayat bagaimana yang artinya kafir. Jadi orang-orang yang mengingkari ayat Allah itulah yang dikatakan kafir. Nah, jadi itu kita harus paham betul. Jadi kalau menerang ayat itu dengan ayat, ya, untuk menerjemahkan ayat dengan ayat, bukan menerjemah ayat dengan logat. Nah, jadi kata Ahlul Bait mengatakan menerjemahkan ayat atau menafsirkan ayat dari Quran ke Quran.
Setelah itu apa? Dari Quran ke sunnah. Setelah itu apa? Dari Quran dan dengan pemikiran yang tergantung kepada Al-Quran dan sunnah. Jadi pemikiran yang telah diprogram oleh Al-Quran gitu maksudnya. Jadi pemikiran kita itu harus terpimpin oleh wahyu dan sunnah Nabi. Ya, sunnah yang telah dibawa oleh Ahlul Baitnya. Itu caranya. Jadi yang jelas, yang kafir itu menurut Allah mengingkari semua nikmat Allah. Nikmat Allah diingkarinya. Nampak benar diingkarinya. Jadi kata Allah, lanjutnya apa kata Allah? Wailul lil kafirina min azabil syadid. Maka celakalah bagi orang kafir mendapat azab yang sangat berat. Nah, ini kafir itu ya. Jadi kalau yang celaka itu bagaimana? Yang sangat berat, yang sangat berbahaya. Paling musibah yang paling besar celaka kata Allah. Jadi kalau Imam Ali pernah mengatakan ada celaka itu artinya ya celaka atau wailul, kalau di sini kan apa wailul ya, celaka itu sangat besar bahayanya atau musibah yang paling besar, tidak ada lebih besar dari itu. Banjir itu belum besar, tanah longsor belum besar, tapi musibah yang paling besar apabila kebenaran disodorkan orang kita menolak. Disodorkan kebenaran oleh orang kita tolak, maka dia orang tersebut tidak akan menemui lagi kebenaran. Jadi ada kebenaran seperti ini ya, kebenaran disodorkan lalu ditolak oleh orang, maka orang tersebut tidak akan menerima lagi kebenaran. Itu sangat celaka. Inilah yang celaka yang paling besar. Jadi kalau yang celaka yang besar itu atau orang kafir menolak kebenaran, sudah disampaikan kebenaran ditolak. Kadang-kadang kita sampai kebenaran datang dari Allah, al-haqqu min rabbika, yang hak itu datang dari Rabb kamu, tapi dia tolak. Dia mencari tandingan yang lain. Dia membuat pendapat orang, bukan Allah yang diikuti, pendapat orang. Maka itulah yang celaka. Jadi musibah yang paling besar adalah orang apabila disampaikan orang kebenaran, ditolak kebenaran tersebut. Itulah orang yang kafir mendapat celaka yang amat besar. Wailul lil kafirina min azabin syadid. Celakalah bagi orang kafir mendapat azab yang sangat berat. Jadi untuk kesimpulannya, kata-kata kafir, kafaro, lawan dari kafaro itu syakaro. Kufran, orang ingkar ya. Lawan dari kufran apa? Syukron. Nah itu ya. Jadi begitu. Jadi kalau orang yang syukran, orang yang syukur itu orang menerima semua ketetapan Allah. Kalau orang kafir menolak kebenaran apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah firman dalam surat 14 yang sebagaimana saya bacakan tadi, wa is ta'azzana rabbukum wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Itu yang jelas ya. Apa kata Allah? Ingat ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya orang yang bersyukur ya akan kutambahkan nikmat. Jadi apabila kita sudah bersyukur atau ditambah oleh Allah nikmat lagi. Tetapi kalau kamu kufur, kalau kamu tidak menuruti, wala in kafartum inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah besar. Nah, itu ya. Memang sering Allah juga bertanya kepada kita semua, ya, kebenaran sudah dikasih, tapi kita tidak juga mau bersyukur atas nikmat itu, masih melawan-lawan juga lagi, tak mau diatur Allah. Jadi orang ingkar ini sebenarnya, hakikat orang ingkar ini, orang kafir ini tidak mau diatur Allah, itu aja. Jadi kalau kita definisikan kafir ini orang-orang yang tidak mau diatur oleh Allah. Itu kafir. Tak bertele-tele lagi. Jadi jawab itu harus jelas. Kafir, menolak. Orang yang tidak mau diatur oleh Allah. Contohnya iblis tak mau diatur Allah. Iblis kafir. Jadi siapa-siapa saja yang tidak mau diatur Allah, dialah kafir. Maka gitu Allah sindirkan di dalam surah Di dalam surah Rahman ayat 13 ya. Fabi ayyi ala bikuma tukazziban. Apa kata Allah? Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan?
Jadi apa nikmat yang telah diberi nampak jelas kita dustakan. Yang mungkin kita sendiri orang yang mendustakan. Jadi keputusan dari pengaji ini dan penanya yang sangat meludak ini saya jawab satu saya secara umum ya. Jadi yang kafir itu pada hakikatnya yang kafir itu ya tidak mau diatur oleh Allah, mengingkari semua nikmat Allah. Tapi nikmat Allah itu jangankan semua, satu saja nikmat Allah kita ingkari, kita dikatakan Allah kafir. Sama iblis, satu saja tidak patuh dengan adat, satu cuma iblis dikatakan oleh Allah kafir. Jadi kafir apa? Tidak menurut ketentuan Allah, mengingkari, tidak mau diatur Allah. Itu betulnya. Jadi yang jelas jawabnya kafir itu orang yang tidak mau diatur oleh Allah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada bermanfaat. Masih banyak pertanyaan lagi. Ada yang menanya, Ustaz, bagaimana pula tentang agama yang benar? Masih bertanya lagi. Banyak pertanyaan sangat meludak ini. Saya akan jawab nanti ya. Tak bisa saya jawab nanti. Terlalu cepat-cepat buru-buru nanti. Nanti buruk juga pandang orang. Kata orang saya sombong nih menjawab jelas-jelas ini. Ya. Nanti saya akan jawab semuanya ya. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.